Film dibuka dengan memperlihatkan seorang mahasiswi kedokteran bernama Ellison, yang baru saja tiba di sebuah rumah sakit. Di sana, Ellison berencana memperdalam ilmunya, belajar langsung tentang anatomi manusia dan cara membedah tubuh mayat. Ia tidak sendirian, ada beberapa mahasiswa lain yang juga mengikuti program pelatihan tersebut. Sesampainya di kamar asrama, Ellison langsung beristirahat, karena besok pagi ia akan memulai latihan pertama bersama seorang dokter senior bernama Dr. Blackwell. Sementara itu, di ruang mayat, dua pria bernama Malcolm dan Ivan tampak sibuk menyiapkan tubuh-tubuh tak bernyawa yang akan digunakan untuk praktik keesokan harinya. Biasanya, mayat yang dijadikan objek pembedahan adalah mayat tanpa identitas, orang-orang yang meninggal tanpa diketahui asal-usulnya, dan tanpa keluarga yang datang menjemput. Boxed up and shipped off to some medical school. Be an organ donor? Yeah. Well, there's another box you can check. Keesokan paginya, Dr. Blackwell mempersilakan seluruh mahasiswa masuk ke ruang laboratorium anatomi. Sebelum memulai praktik, ia menjelaskan beberapa aturan penting. Ruang lab itu akan selalu terbuka selama 24 jam, dan mahasiswa yang ingin berlatih sendiri tanpa bimbingan dosen bisa masuk kapan saja, asalkan mengetahui kode akses pintu lab. Dengan kode itu, mereka bebas keluar masuk kapanpun mereka mau. Let's begin. Groups of 4. Setelah menjelaskan aturan, Dr. Blackwell meminta semua mahasiswa membentuk kelompok, masing-masing terdiri dari 4 orang. Ellison memilih satu tim dengan 3 mahasiswa pria, bernama Brian, Carlos, dan Rick. Mereka pun mendapat objek bedah berupa mayat seorang wanita dengan luka gores di hampir seluruh tubuhnya, dan mayat itu kemudian mereka beri nama Norma. Namun saat pertama kali melihat tubuh Norma, Ellison tiba-tiba pingsan. Dr. Blackwell pun segera membawanya ke ruangannya, dan menenangkannya. Ia menjelaskan bahwa reaksi seperti itu sangat wajar, apalagi bagi mahasiswa yang baru pertama kali melihat kondisi mayat yang mengerikan. Setelah tenang, Ellison memutuskan untuk kembali ke lab dan membantu teman-temannya melanjutkan pembedahan. Kali ini, Ellison memberanikan diri mengambil alih proses pembukaan bagian dada Norma. Namun karena jam sudah terlalu malam, Dr. Blackwell menyuruh mereka untuk menutup kembali tubuh mayat itu dan melanjutkan proses besok pagi. Keesokan harinya, mereka kembali ke lab dan melanjutkan pembedahan. Saat Brian, Carlos, dan Rick sibuk memperhatikan organ paru-paru Norma, pandangan Ellison justru tertuju pada wajah mayat itu. Ada bekas luka panjang di pipinya, luka yang tampak bukan akibat kecelakaan, tapi seperti sengaja dibuat seseorang. Firasat buruk menyelimuti Ellison, entah kenapa, ia merasa mayat itu terasa berbeda, dan segera menutupi wajah Norma dengan kain putih, tak sanggup menatapnya lebih lama. Setelah kelas selesai, mereka beristirahat di sebuah ruangan kecil di dekat laboratorium. Saat itulah Rick didatangi oleh tunangannya bernama Jennifer. Rasa penasaran Jennifer muncul saat mendengar cerita tentang mayat-mayat di ruang lab, dan ia memaksa Rick untuk memperlihatkan salah satu mayat padanya. Carlos yang mendengar hal itu langsung melarang keras, karena menurut kepercayaannya, roh orang mati masih berkeliling di sekitar tubuhnya, dan jika roh itu merasa terganggu, ia bisa saja menyerang orang yang telah mengusiknya. Namun, Rick tidak percaya dengan hal semacam itu. Saat semua orang lengah, ia diam-diam membawa Jennifer masuk ke ruang lab. Di sana, Rick menunjukkan mayat Norma kepada tunangannya. Jennifer yang penuh rasa ingin tahu, meletakkan tangannya di dada mayat itu, dan terkejut bukan main saat dada mayat itu terasa hangat. Rick mencoba menenangkan Jennifer, menyuruhnya menunggu di luar, sementara ia menutup kembali tubuh Norma. Namun, begitu Rick keluar dari lab, ia sudah menemukan Jennifer tergeletak di lantai bersimbah darah. Rick menjerit histeris, ia tidak tahu siapa yang melakukannya, karena tidak ada seorang pun di sekitar sana. Malam itu, Ellison yang masih diliputi rasa penasaran menyusup ke ruangan pribadi Dr. Blackwell, untuk mencari tahu identitas asli mayat Norma. Di dalam ruangan itu, ia menemukan beberapa foto-foto lama yang memperlihatkan tubuh Norma, namun tak ada satupun data identitas. Tidak ada nama, tidak ada catatan medis, hanya wajah dingin dengan luka-luka di seluruh tubuh. Keesokan paginya, Ellison menemui seorang petugas rumah sakit bernama Paul, untuk menanyakan asal-usul mayat itu. Paul menjelaskan, bahwa tubuh-tubuh yang tiba beberapa hari lalu semuanya tanpa identitas, berasal dari berbagai wilayah. Karena tidak ada keluarga yang menjemput, rumah sakit berhak menjadikannya objek pembelajaran medis. Tidak puas dengan jawaban itu, Ellison meminta bantuan Brian untuk mencari informasi lebih dalam tentang mayat Norma.
Namun karena kelas pembedahan akan segera dimulai, mereka pun bergegas pergi ke ruang lab. Di ruang lab, Dr. Blackwell meminta setiap kelompok mempelajari struktur otot tubuh mayat masing-masing. Di sela-sela kegiatan itu, Dr. Blackwell memberitahu bahwa Rick sudah berhenti mengikuti kelas. Awalnya ia enggan menjelaskan alasannya, namun setelah didesak, akhirnya ia mengungkapkan bahwa tunangan Rick, Jennifer, telah tewas secara misterius. Kematian Jennifer membuat Rick terpukul berat, hingga memutuskan berhenti dari kelas dan mengurung diri di rumah. Ellison yang mendengar kabar itu merasa ada yang sangat tidak beres, dan pergi menjenguk Rick di rumahnya. Di sana, dengan wajah pucat, Rick hanya terdiam menatap kosong ke arah dinding. Ia hanya bisa menangis, berulang kali menyebut nama Jennifer. Dari sanalah Ellison mulai percaya bahwa roh normallah yang membunuh Jennifer. Melihat kondisi Rick yang memburuk, Ellison segera membawanya ke rumah sakit untuk dirawat. Setelah itu, ia menemui Caroline, direktur rumah sakit, dan menceritakan semua keanehan yang ia alami selama ini. Tentang Norma, tentang mimpi-mimpi buruknya, dan tentang kematian Jennifer. Namun, Caroline hanya tersenyum menanggapinya. Ia berkata bahwa apa yang Ellison rasakan adalah hal yang wajar bagi mahasiswa kedokteran, semacam efek psikologis dari sering berinteraksi dengan mayat. But there is no rational explanation for how I can know things. Allison, what you're experiencing is normal. In my gut. And when I do, I'm always right. Merasa tidak mendapat jawaban, Ellison akhirnya pergi dari ruangan Caroline dan memutuskan menyelidikinya sendiri. Di ruang lab, ia bertanya kepada Ivan tentang asal-usul mayat Norma. Ivan menjelaskan bahwa Norma berasal dari Brasil dan ditemukan tewas saat sedang berwisata di Amerika. Karena jarak yang jauh, keluarganya tak kunjung datang menjemput jasadnya. Akhirnya, tubuhnya dijadikan objek pembelajaran. Ellison kemudian bertanya tentang luka-luka aneh di tubuh Norma, luka yang tampak seperti goresan yang dibuat sendiri. Ivan mengatakan bahwa hanya Malcolm yang tahu kisah sebenarnya, namun sudah beberapa hari ini Malcolm menghilang tanpa jejak. Tengah malam, saat semua orang tertidur, Ellison mengajak Brian kembali ke ruang lab untuk membuktikan sesuatu. Ia meminta Brian menutup mata, lalu berkata pelan, "Kalau roh itu masih di sini, kita pasti bisa merasakannya." Try to feel the sensations in this room. Come on, just close your eyes. Beberapa detik kemudian, tiba-tiba Ellison mendapat penglihatan aneh, sebuah lemari pengawet yang di dalamnya terdapat beberapa mayat. Dengan napas bergetar, mereka membuka lemari itu, dan terkejut setengah mati. Di dalamnya, terdapat beberapa tubuh manusia, dan salah satunya adalah Ivan. Mereka pun berusaha menarik tubuh Ivan keluar, tapi bau busuk yang menyengat membuat mereka sulit berkonsentrasi, terlebih mayat Ivan menyangkut dan tak bisa dikeluarkan. Akhirnya, Ellison dan Brian melapor ke pihak kepolisian untuk menyelidiki hal itu lebih lanjut. Namun di dalam hati Ellison, ia yakin semua mayat di lemari itu punya kaitan dengan Norma. Setelah kejadian mengerikan di ruang lab, Dr. Blackwell segera memanggil Ellison dan Brian ke ruangannya. Dengan nada tegas, ia menanyakan apa maksud mereka melaporkan kasus itu pada pihak kepolisian. Ellison menjawab dengan jujur, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan mayat Norma. Ia yakin, ada aura kemarahan dari arwah wanita itu yang masih bergentayangan di rumah sakit ini. Namun Dr. Blackwell menolak mentah-mentah. Ia berkata, bahwa semua itu hanyalah imajinasi Ellison semata. Tubuh itu hanyalah bahan pembelajaran, jangan bawa-bawa hal mistis ke dalam dunia medis. Ia juga memperingatkan agar Ellison dan Brian tidak ikut campur urusan internal rumah sakit. Merasa tidak dihargai, keduanya akhirnya kembali ke asrama. Karena mereka sudah sering menghabiskan waktu bersama, malam itu Ellison mengajak Brian untuk tidur bersamanya. Terlihat jelas bahwa di antara mereka mulai tumbuh perasaan yang lebih dari sekadar teman. Dan malam itu pun, hubungan terlarang antara keduanya terjadi. Namun tak lama setelah itu, Ellison meminta izin ke toilet sebentar. Di sana, Ellison mendengar suara aneh, seperti langkah kaki dan bisikan lirih memanggil namanya. Dengan gemetar, ia menelusuri arah suara itu, dan terkejut bukan main. Di depan matanya, ia melihat tubuh Malcolm yang sudah tak bernyawa. Keesokan paginya, Ellison menemui Caroline untuk menceritakan semuanya. Dengan wajah pucat, ia menceritakan tentang Malcolm, tentang mayat Norma, dan tentang firasat buruk yang terus menghantuinya. Awalnya Caroline tak percaya,
tapi melihat Ellison yang begitu ketakutan, ia mulai yakin bahwa memang ada sesuatu yang tidak wajar. Ellison memohon agar Caroline mengubur atau membakar mayat Norma, supaya tidak ada korban lagi. Mereka berdua pun pergi menemui Dr. Blackwell, memohon hal yang sama. Namun lagi-lagi, Blackwell menolak. Mayat itu penting untuk penelitian, tidak ada yang namanya arwah. Tapi Ellison terus meyakinkan, bahwa arwah Norma tidak akan pernah tenang sebelum tubuhnya dimakamkan dengan layak. Akhirnya, Blackwell dengan enggan membuka sedikit informasi. Ia mengungkap bahwa mayat yang selama ini disebut Norma, sebenarnya bernama Alita Kopas, seorang wanita asal Brasil. Namun, Blackwell tidak mau menjelaskan lebih jauh. Merasa curiga, Ellison langsung menuju ruang komputer rumah sakit untuk mencari data tentang Alita Kopas. Sampai akhirnya, ia berhasil menemukan beberapa artikel lama dalam bahasa Portugis. Karena tak paham bahasanya, ia kemudian meminta bantuan Carlos untuk menerjemahkannya. Awalnya Carlos enggan ikut campur, tapi Ellison menjelaskan bahwa sudah ada 3 orang tewas setelah bersentuhan dengan mayat Alita. Dan kini, Ellison, Brian, Carlos, dan Rick pernah menyentuh tubuh itu juga. Mendengar itu, akhirnya Carlos pun mau membantu. Keesokan harinya, Carlos datang membawa kabar bahwa ia berhasil menerjemahkan artikel itu dan isinya sungguh mengerikan. Dalam artikel itu, tertulis bahwa Alita Kopas bunuh diri. Sebelum itu, ia pernah menjalin hubungan terlarang dengan seorang pria, dan setelah kejadian itu, perilakunya berubah aneh. Carlos kemudian menunjukkan rekaman lama yang ia temukan di internet. Di rekaman itu, terlihat Alita sebelum berubah gila, ia diwawancarai dan mengaku bahwa dirinya dulu adalah seorang arkeolog. Alita dikenal karena obsesinya pada sejarah dan ritual kuno. Dalam salah satu ekspedisinya ke Meksiko, ia menemukan kuburan kuno milik suku Aztec, yang isinya puluhan ribu mayat para pemuja iblis. Dan di sana, Alita menemukan sebuah benda kuno milik dewa iblis Aztec. Ia menyentuh benda itu, dan awalnya tidak terjadi apa-apa. Tapi sejak ia kembali ke Brasil, tingkah lakunya berubah drastis. Ia mulai melakukan kekerasan, bahkan membunuh seseorang dengan sangat sadis. Sejak saat itu, Alita dirawat di rumah sakit jiwa, dan ia juga diketahui tengah hamil 6 bulan. Ellison kemudian bergegas menuju ruang rawat Rick, yang sejak kematian Jennifer, ia terus dirawat di rumah sakit. Ellison ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi antara Rick, Jennifer, dan arwah Alita. Namun Rick menolak menjawab, dan justru tiba-tiba ia menyerang Ellison dengan brutal, hingga tangan Ellison terluka parah. Sementara itu, Carlos pergi ke perpustakaan untuk mencari buku tentang sejarah suku Aztec. Saat sedang menelusuri halaman buku, ia menemukan tulisan, "Giliran kamu yang akan mati." Tak lama setelah itu, Carlos sudah ditemukan tewas secara misterius dengan kondisi mengerikan. Dalam buku yang Carlos temukan, terdapat gambar patung iblis mengerikan, dan dari sana diketahui bahwa Alita telah melakukan hubungan terlarang bukan karena cinta, tapi sebagai ritual tumbal kepada iblis. Setelah menumbalkan bayinya, Alita pun bunuh diri di rumah sakit tempat ia dirawat. Sementara itu, kondisi Rick semakin memburuk. Ia mulai berperilaku aneh, seolah dirasuki oleh arwah Alita. Di kamarnya, Rick membuat senjata tajam dari benda seadanya. Sebelum mengakhiri hidupnya, ia menulis surat terakhir dan menitipkannya pada petugas untuk diberikan kepada Ellison. Tak lama setelah itu, Rick mengakhiri hidupnya. Saat Ellison dan Brian datang, mereka menerima surat itu dari petugas jaga. Di dalamnya tertulis, "Giliran kamu yang akan mati." Panik dan ketakutan, Ellison segera mencari Dr. Blackwell, dan memaksa menanyakan di mana mayat Alita sebenarnya berada. Namun Blackwell bersikeras, mengatakan bahwa tubuh Alita sudah ditangani dan dibakar dengan layak. Ellison tidak percaya, kemudian bersama Brian pergi ke ruang lab untuk memastikan sendiri. Dengan pengait besi, mereka membuka lemari penyimpanan, dan terkejut bukan main. Ternyata, tubuh Alita masih ada di dalam sana. She's not coming up. Ketika mereka mencoba menarik tubuh Alita keluar, gangguan-gangguan mistis mulai muncul. Wait, I'm going. I'm the man. Oh, shit, it's in my eyes.
Dengan berbagai cara mereka mencoba mengeluarkan tubuh Alita keluar, sampai akhirnya, Ellison berhasil mengeluarkan tubuh tersebut. Namun arwah Alita semakin marah, hingga membuat Brian terluka parah terkena serpihan kaca yang melayang. Beruntung, Dr. Blackwell datang membantu mereka. Ia berkata akan mengurus Brian dan jasad Alita, lalu meminta Ellison segera ke lantai atas untuk meminta bantuan. Namun, saat Ellison kembali ke ruang lab, ia menemukan Dr. Blackwell sudah dalam keadaan sekarat. Tanpa pikir panjang, Ellison segera memasukkan tubuh Alita ke dalam sebuah kantong besar dan menyeretnya ke ruang pembakaran. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan api besar dan membakar tubuh Alita hingga menjadi abu. Sesudah itu, ia mengumpulkan abu tersebut ke dalam wadah kecil. Rest in peace, bitch! Beberapa hari kemudian, Ellison menemui Brian yang kini masih dirawat di rumah sakit. Ia memberitahunya bahwa mereka harus pergi ke Brasil untuk membuang abu Alita ke tempat asalnya, agar arwah itu bisa benar-benar tenang. Ia juga memutuskan berhenti dari kuliah kedokteran. Ia sudah cukup melihat kematian, dan hanya ingin hidup tenang. We're going to Brazil. We still have to put her body to rest. That's good news. I need a vacation. Beberapa minggu kemudian, Ellison dan Brian akhirnya pergi ke Brasil untuk membuang abu jenazah Alita. Namun keduanya masih menyimpan rasa takut, dan bertanya-tanya, apakah arwah itu benar-benar sudah tenang, atau masih mengawasi mereka dari kejauhan. Tapi untuk kali ini, segalanya terasa damai. Film ini mengajarkan kita bahwa tidak semua hal di dunia ini bisa dijelaskan oleh logika. Ada batas tipis antara ilmu pengetahuan, dan hal-hal gaib yang tak bisa dijamah manusia. Ketika batas itu dilanggar, maka sesuatu yang gelap akan terbangun. Arwah yang tidak tenang, tidak butuh perlakuan ilmiah, tapi mereka hanya butuh dihormati. Karena rasa hormat, kadang lebih kuat dari doa apapun. Saya Rumi pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya.